Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Pada akhir bulan Oktober kemarin, itel secara tiba-tiba menjual produk tablet pertamanya di Indonesia. Penjualan ini bahkan tanpa ada acara launching terlebih dahulu. Walau sebenarnya di luar sana, khususnya di Afrika, tablet ini udah launching lebih dari setengah tahun yang lalu. Tablet tersebut bernama itel Pad 1 atau itel Pad 1 ya. Tablet ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Harga normalnya cuma 1.699.000 aja. Dan di penjualan perdana bahkan ada diskon jadi cuma 1.599.000. Dari harga yang ditawarkan, tablet ini terlihat menarik sekali ya, karena dengan budget nggak nyampe 1,6 juta kita udah bisa dapat tablet baru dengan layar 10,1 inch. Saya langsung penasaran dengan tablet ini dan saya order untuk direview dan mengetahui bagaimana kualitas dari tablet ini. Buat teman-teman yang juga penasaran dengan tablet ini, silahkan simak video ini sampai habis ya teman-teman, agar dapat menjadi pertimbangan sebelum membelinya. So, mari langsung aja kita bahas. Pertama kita bahas dari paket penjualan. Tablet ini dijual dengan box berwarna putih yang cukup gede seperti ini. Di depan ada gambar tabletnya. Menarik sih kalau lihat dari gambarnya. Saat dibuka kita akan mendapatkan SIM ejector, softcase transparan. Wow, diberikan softcase ya. Lalu ada anti gores juga lagi. Kemudian buku manual dan kartu garansi, kabel USB Type-C, dan terakhir ada adapter 10 watt. Walau harganya murah, paket penjualannya tetap lengkap banget. Jadi kalau kita beli tablet ini nggak perlu lagi keluarin budget tambahan buat beli aksesoris, karena semuanya udah disediain lengkap dari dalam paket penjualannya. Nice. Lanjut kita bahas fisik tabletnya. Secara desain, tablet ini mirip seperti tablet-tablet Android lain pada umumnya. Berbentuk mengotak, di bagian belakang ada garis yang memanjang dari kiri ke kanan di sisi kamera. Lalu ada kamera dan flash di sudut kanan atas yang bentuk framenya itu mirip seperti iPad Pro. Di bawah ada port headphone jack, port USB Type-C, dan speaker. Ini tuh speakernya cuma ada satu ya di bawah walau lubangnya ada dua. Di kiri polos, di kanan ada tombol volume dan power, mikrofon, dan slot kartu. Di atas ada speaker lagi dan sama seperti di bawah hanya satu yang berfungsi, sehingga total cuma ada dua speaker. Ke depan hanya polos saja dan di bagian bezel kanannya ada kamera depan. Materialnya ini full dari metal sehingga build quality-nya terasa kokoh, tapi bobotnya jadi lumayan berat. Saat ditimbang bobotnya mencapai 515 gram atau setengah kilo ya. Pas pertama digenggam pun saya langsung merasa tablet ini memang agak berat. Kalau tablet ini lama-lama digenggam dengan tangan pasti akan membuat kita cepat pegal. Jadi saya saranin untuk sering-sering diletakkan aja pakai stand, apalagi kalau dipakai untuk nonton misalnya. Next kita bahas layarnya. Tablet ini dilengkapi dengan layar berjenis IPS dengan resolusi HD 800x1280 pixel. Yang menarik, diagonalnya sudah 10,1 inch, jadi luas banget ya. Ini perbandingannya dengan layar iPad yang 10,2 inch. Namun sayang resolusi yang diberikan cuma sebatas HD sehingga kerapatan pixelnya jadi sangat rendah. Cuma 149 ppi, yang artinya layarnya ini tuh nggak tajam. Titik-titik pixelnya masih kelihatan dengan sangat jelas. Bezelnya pun juga lumayan tebal ya, sekitar 1,3 cm. Ya masih bisa dimaklumi lah kalau melihat harganya. Kalau cuma sekedar cari layar luas saja sih ini masih cocok. Saat saya rasakan sendiri, kalau dipakai untuk nonton ini masih lumayan oke kok. Saya suka dengan kualitas warna dan kecerahannya. Saya pernah coba tablet dengan harga 2 juta dan layarnya yang katanya 2K, tapi warnanya itu nggak sebagus ini. Saya merasa ini masih lebih bagus, hanya kalah di resolusi aja. Jadi walau resolusinya si Pad 1 ini cuma HD, kalau dipakai untuk nonton YouTube, streaming film, ini sih masih cukup oke untuk kelas harganya. Untuk DRM Widefine-nya cuma support L3 ya, jadi kalau mau streaming dari Netflix maksimal hanya bisa di resolusi standar atau 480p aja. Bukan masalah karena layarnya juga cuma 720p. Nggak akan begitu kerasa kok perbedaan kualitasnya. Untuk multi-touch layarnya ini support hingga 10 jari. Lanjut kita bahas spesifikasi detail dan performa. Kita mulai dari dapur pacunya ya. Tablet ini menggunakan chipset UniSoC SC9863A1
dengan fabrikasi 28 nanometer yang dipadukan dengan RAM 4 GB dan internal 128 GB. Untuk spesifikasi jeroan khususnya memori ini masih bisa diterima di kelasnya. RAM 4 GB masih oke, internal 128 GB pun termasuk gede. Namun untuk chipset ini yang agak kurang. Saya sih berekspektasi minimal T606 seperti yang ada di Itel S23 agar performanya lebih baik dan lebih enak untuk digunakan gaming. Toh Itel S23 dengan chipset tersebut pun masih bisa dijual di bawah 1,5 juta kan? Untuk jaringan, untungnya dia bisa dimasukin SIM card yang bisa menangkap sinyal 4G. Slot SIM-nya tapi hanya satu ya, alias single SIM, karena slot yang satu laginya ini khusus untuk SD card. Untuk WiFi juga perlu diketahui kalau dia tidak support pita 5 GHz. Jadi kalau kita sudah menggunakan WiFi yang 5 GHz, maka tidak akan terdeteksi oleh tablet ini. Untuk sensor juga cuman ada seadanya, tidak ada giro, tidak ada sensor kompas. Untuk buka layar pun tidak tersedia fingerprint, namun untungnya masih support face unlock. Untuk audio menariknya dia sudah disematkan dual speaker yang berada di bawah dan atas. Kualitasnya sih cukup lah ya untuk kelasnya. Berikut adalah sampel output audionya. USB-nya di sini walaupun sudah Type-C tapi tidak support OTG ya. Beralih ke sisi software, dia menjalankan Android versi 12. Agak sayang sih ya, ini bukan versi Android terbaru. UI yang digunakan juga UI stok Android, jadi terlihat clean dan aman dari iklan. Mengenai urusan daya, dia ditenagai baterai berkapasitas 6000 mAh dengan pengisian daya 10 Watt. Baterai ini masih cukup banget untuk dipakai seharian, apalagi kalau cuman untuk pemakaian casual. Soalnya kan layarnya juga cuman HD ya, jadi nggak boros banget dayanya. Karena baterai segede ini cuman dipakein adapter 10 Watt, dari 0 sampai 100 baru tuntas dalam waktu 4 jam lebih. Lanjut kita bahas performa. Perpaduan jeroan tadi saat di benchmark dengan Antutu menghasilkan skor 138 ribuan. Cukup rendah ya, karena di bawah 200 ribu. Ya sesuai sih dengan chipset yang digunakan. Alhasil kita nggak bisa berharap banyak banget dengan performa tablet ini. Kalau untuk penggunaan casual ringan seperti untuk chatting, browsing, buka sosmed masih oke sih. Walaupun jangan berharap mendapatkan respon yang ngebut-ngebut banget. Saat buka aplikasi juga pasti akan terasa ada delay. Apalagi kalau dipakai multitasking. Semakin kerasa delaynya. Wajar ya, RAM-nya pun juga cuma 4 GB. Tapi kalau untuk menjalankan aplikasi ringan sih ini masih layak kok. Perlu diketahui juga kalau tablet ini nggak support split screen ya. Kalau ingin dipakai kerja, kita bisa ngandelin performanya ini untuk ngetik-ngetik. Karena dia juga bisa kok dihubungkan dengan Bluetooth keyboard. Untuk gambar-gambar juga kerasa banget sih ini responnya lambat. Seperti yang terlihat di sini, garisnya itu lama banget keluar mengikuti gerakan tangan saya. Kalau untuk digunakan menggambar yang serius, ini pasti kurang nyaman. Lantas gimana kalau dipakai buat gaming? Tetap masih bisa, tapi hanya untuk game-game ringan. Seperti Mobile Legends itu masih layak. Setting grafiknya bisa dapat di high. Gameplaynya masih terasa cukup lancar. Lalu game Free Fire juga masih bisa dengan setting grafik seperti ini. Game masih bisa berjalan dengan frame rate yang cukup memadai.
Kalau dicoba memainkan game yang lebih berat seperti PUBG, tentu tidak akan lancar. Setting grafik yang didapat cuma di smooth medium. Kendala yang paling kerasa itu rendering grafik mapnya lama banget. Kalau sekedar ingin nyobain main game ini sih masih bisa lah. Frame rate-nya masih layak kok dimainkan, walau dengan settingan dan kualitas grafik seadanya. Oke, terakhir kita bahas kamera. Sebagai sebuah tablet, kamera bukan poin yang penting-penting banget sebenarnya. Karena siapa juga yang suka foto-foto pakai tablet kan? Selain karena gede dan berat, orang yang punya tablet juga pasti udah punya smartphone. Kamera depan sih yang paling penting ada di tablet, karena bisa digunakan untuk online meeting ataupun video call. Nah, untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut, itel memberikan kamera depan dengan resolusi yang lebih besar dari kamera belakang. Kamera belakangnya beresolusi 5 megapiksel dilengkapi dengan LED flash, sedangkan kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Kalau dipakai untuk online meeting, pastinya tablet akan lebih sering diposisikan landscape ya. Nah, asiknya kamera depannya diletakkan di sisi samping kanan, yang mana kalau dipakai landscape dia jadi berada di tengah. Mode kameranya juga mirip seperti yang ada di smartphone nih. Ada mode video singkat, panorama, gerak lambat, bahkan mode malam. Untuk foto juga ada HDR dan filter yang bisa kita pilih. Baik kamera depan dan belakang ini sama-sama bisa merekam video hingga resolusi 1080p 30fps. Untuk hasil fotonya ya sangat-sangat biasa, nggak ada yang istimewa. Sekedar bisa ngambil foto dan video. Bisa dimaklumi ya karena ini tablet dan harganya juga murah. Tapi setidaknya kamera depannya ini udah cukup banget buat digunakan untuk video call ataupun online meeting. Oke, ini adalah hasil rekaman belakang dari kamera itel Pad One. Video ini diambil dengan format 1080p 30fps. Teman-teman silahkan juga dengarkan hasil rekaman audionya untuk mengetahui kualitas dari mikrofonnya. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari itel Pad One. Video ini diambil di outdoor dan dengan konfigurasi 1080p 30fps. Silakan teman-teman juga dengarkan hasil rekaman audionya untuk mengetahui kualitas dari mikrofonnya. Oke, itu tadi dia hasil review kita terhadap tablet itel Pad One ini. Overall, saya bisa bilang tablet ini masih layak untuk dibeli dengan harga di 1,6 juta. Semoga itel jual tablet ini dengan harga 1,6 juta aja terus. Atau kalau bisa lebih murah lagi, biar tetap terasa worth it untuk dibeli. Tablet ini bisa dijadikan pilihan untuk mendapatkan perangkat Android berlayar lebar atau tablet tapi dengan budget terbatas. Misalnya dipakai untuk usaha seperti untuk kasir, untuk display menu, untuk dipakai kerja atau kuliah seperti untuk ngetik-ngetik dokumen, browsing, dan online meeting. Apalagi karena kamera depannya udah 8 megapiksel. Ditambah adanya jaringan seluler, jadi kita nggak harus selalu cari wifi untuk dapat terhubung ke internet. Memori internalnya 128GB pun dapat diandalkan untuk install banyak aplikasi dan menyimpan data, file, ataupun dokumen.
Bahkan jika ini masih kurang, tetap bisa ditambah lagi dengan micro SD card. Kalau untuk media hiburan, dia bisa dipakai untuk nonton YouTube, film, main game ringan yang mana akan terasa lebih puas pastinya jika dilakukan dengan perangkat berlayar lebar. Walaupun resolusinya masih HD, tapi bisa dimaklumi mengingat harganya. Audio yang dikeluarkan juga terasa lebih bagus berkat penggunaan dual speaker. Namun beberapa kekurangan yang perlu teman-teman pertimbangkan yaitu adalah Wi-Fi-nya yang tidak support 5 GHz, tidak ada jaminan update OS secara online, performa yang pas-pasan, dan pengisian daya yang butuh waktu lama. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Nah gimana? Apakah teman-teman tetap tertarik dengan tablet ini? Atau malah ngerasa speknya nggak cocok? Silahkan komen di bawah ya. Kalau teman-teman yang berminat, link pembelian juga udah saya letakkan di kolom deskripsi. Oke deh, saya rasa sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.